Oke, baik. Selamat pagi buat anak didik kami seluruhnya dimanapun anak didik kami berada. Terima kasih hari ini anak didik kami sudah masuk di kelas biologi. Pada pagi hari ini, Ibu tetap mengingatkan supaya anak didik kami selalu mematuhi protokol kesehatan, sering untuk mencuci tangan di air mengalir, dan kemanapun anak didik kami pergi, itu selalu usahakan untuk memakai masker. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya itu pembelajaran kita pagi hari ini dibuka dengan doa yang dibawakan oleh anak didik kami, yaitu Marisi. Silakan Marisi. Oke, baik. Terima kasih kepada anak didik kami, Marisi, yang sudah membawakan dalam doa. Pada pagi hari ini, Ibu lihat sudah banyak yang bergabung, tapi masih ada beberapa anak didik kami yang belum bergabung. Itu tetap kita menunggu supaya bergabung. Jadi nanti anak didik kami seluruhnya bisa mengikuti pembelajaran biologi pada pagi hari ini. Baik, pagi hari ini siapa yang bisa mengingat pembelajaran kita minggu lalu? Coba Ize, silakan Ize. Siapa yang mengingat pembelajaran kita pada minggu yang lalu? Tentang? Oke, baik. Pembelajaran kita minggu lalu itu adalah protista mirip tumbuhan. Salah satu contohnya kemarin adalah peranan untuk membuat agar-agar itu dari Rhodophyta, ya, ataupun ganggang merah. Pada pagi hari ini, anak didik kami kita akan mempelajari yang namanya protista mirip hewan, ya. Pada protista mirip hewan melalui pengamatan gambar dan video. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis protista mirip hewan melalui pengamatan gambar dan video. Yang ketiga, siswa mampu mengklasifikasikan protista mirip hewan. Yang keempat, siswa mampu memberi contoh peranan protista mirip hewan. Yang kelima, siswa mampu membuat peta konsep dari protista mirip hewan. Ya, baik. Coba perhatikan dulu gambar yang di sini. Kira-kira gambar apa ini? Perhatikan. Coba diperhatikan gambar apa yang ada di hadapan kamu itu atau yang berada pada HP kamu. Coba perhatikan itu gambar apa kira-kira? Tambang minyak, Bu. Ya, gambar daripada tambang minyak, ya. Jadi ini kamu lihat, ini adalah pengeboran di laut lepas. Apa hubungan pengeboran di laut lepas ini dengan pembelajaran kita pagi hari ini, yaitu protista mirip hewan? Ada yang bisa mengemukakan pendapatnya? Minyak bumi di laut lepas. Pengeboran minyak bumi ini dilakukan apabila ditemukan adanya sumber minyak bumi, ya. Jadi sumber minyak bumi itu dilihat dari fosil protista, yaitu Foraminifera, ya. Jadi fosil dari Foraminifera nanti akan membentuk tanah yang disebut dengan Globigerina. Ya, jadi
tanah Globigerina ini adalah sebagai petunjuk adanya minyak bumi. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Paham, Bu. Oke, baik, kita lanjutkan. Gambar video sudah kamu terima. Gambar dan video sudah kamu terima di WA group. Ya, LKPD juga sudah kamu isi secara berkelompok di WA group kelompok. Coba perhatikan protista mirip hewan di sini. Sudah Ibu kasih kemarin itu clue. Itu gambar 1, 2, dan 3 apa saja? Coba siapa yang bisa mengemukakan? Siapa kira-kira yang bisa mengemukakan pada LKPD itu gambar apa? Gambar yang pertama itu Ya, gambar hijau. gambar yang pertama adalah Rhizopoda, Atau hewan berkaki semu. hewan berkaki semu. Yang lain? Coba yang lain. Gambar pertama itu apa? Ya, si Dwi. Gambar pertama adalah Gambar kedua Portishead. ya, Portisella. Gambar kedua Amoeba, Bu. Amuba. Lanjut. Ketiga kan Trypanosoma, Bu. Trypanosoma. Baik. Ya, gambar yang pertama adalah Vorticella, gambar yang kedua adalah Amuba, gambar yang ketiga adalah Trypanosoma. Oke, dari video yang sudah ada kamu terima di LKPD, apa yang bisa kamu kemukakan dari video tersebut? Dari kelompok kami, Bu, melihat pada video organisme tersebut adalah Rhizopoda yang memiliki kaki semu, Citatra yang memiliki bulu getah, dan Flagellata Flagellata yang masing-masing punya alat gerak, dan yang tidak mempunyai alat gerak seperti Sporozoa, Bu. Baik, terima kasih ya. Dari video sudah sangat jelas ya, kamu lihat di situ dengan pembesaran yang sudah sangat besar lewat mikroskop. Di situ sudah dijelaskan kalau gambar yang pertama itu adalah Rhizopoda, kemudian Ciliata, kemudian Flagellata, kemudian Sporozoa ya. Coba siapa kira-kira yang bisa mengemukakan apa saja alat gerak pada protozoa ini?
Ayo. Apa ciri-ciri dari protozoa itu? Hai Bu, ciri-ciri dari protozoa itu adalah yang pertama organismenya uniselular atau bersel tunggal Bu. Iya, baik. Ya. Eukariotik atau memiliki membran nukleus Bu. Ya, lanjut. Kemudian hidup soliter sendiri atau berkoloni atau itu berkelompok Bu. Oke, baik. Terima kasih ya untuk anak kami Jessica Sibarani. Jadi tadi yang pertama itu bersifat uniseluler atau terdiri dari satu sel. Kemudian yang kedua itu adalah hidupnya bisa secara bebas. Kemudian habitatnya itu ada pada air, di tempat-tempat yang lembab, ada sebagian yang hidup secara bebas. Kemudian reproduksinya bisa secara seksual dengan aseksual. Yuk, Ya. milik membran inti. Memiliki membran inti. Alat reproduksinya bisa secara seksual dan bisa juga secara aseksual. Bagus, seksual dia dengan cara konjugasi, aseksual dengan cara pembelahan biner. Lanjut. Memiliki alat gerak. Ya, memiliki alat gerak. Alat geraknya tadi ada silia, flagel, kemudian pseudopodia. Oke, baik. Terima kasih ya. Berikutnya, coba perhatikan lagi PowerPoint Ibu ini. Ya, protista mirip hewan itu diklasifikasikan menjadi 4 kelas. Ya, 4 kelas. Apa dasar dari pengklasifikasiannya? Dasar pengklasifikasiannya adalah berdasarkan alat gerak yang dipunya. Ya, yang pertama itu dengan kelas Rhizopoda. Yang kedua adalah kelas Ciliata. Yang ketiga adalah kelas Flagellata. Yang keempat adalah kelas Sporozoa. Ya, jadi diklasifikasikan menjadi 4 kelas berdasarkan alat geraknya. Ya, yang pertama tadi Rhizopoda, yang kedua Ciliata, yang ketiga Flagellata, yang keempat adalah Sporozoa. Ya, akan kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah Rhizopoda. Rhizopoda itu adalah protozoa yang menggunakan pseudopodia ataupun disebut tadi dengan kaki semu. Ya, jadi kaki semu ini berasal dari sitoplasma yang menjulur. Pseudopodia ini juga berfungsi untuk memangsang makanan. Ya, contoh daripada kelas Rhizopoda itu adalah Amoeba sp. Ya, Amoeba adalah salah satu contoh daripada Rhizopoda. Amoeba itu memiliki bentuk yang bisa berubah-ubah atau bentuk yang tidak tetap. Kemudian sifatnya adalah bersifat heterotrof. Arti heterotrof adalah tergantung kepada organisme yang lain. Ya, jadi gambar amoeba seperti ini. Oke, berikutnya, bagaimana proses daripada perkembangbiakan dari amoeba itu? Amoeba ini bisa bereproduksi secara pembelahan biner. Ya, pembelahan biner itu seperti apa? Lihat gambar yang bagian 1. Ini adalah contoh daripada amoeba. Amoeba itu nanti akan berhenti bergerak dan berputar. Kemudian lihat gambar yang kedua. Di sini nanti akan terjadi pembelahan atau pembagian daripada inti sel. Inti sel itu akan membagi atau
atau terbagi menjadi dua bahagian. Ini disebut dengan karyokinesis. Kemudian setelah terbagi dua intinya, maka sitoplasmanya juga akan terbagi dua. Ya, sitoplasma yang terbagi dua disebut dengan sitokinesis. Kemudian setelah terbagi dua seperti ini, maka menjadi dua individu yang baru, ya, atau dua organisme yang baru. Jadi cara dari reproduksinya itu secara pembelahan biner tadi yang pertama itu adalah amuba itu berhenti bergerak dan berputar, kemudian intinya ataupun nukleusnya itu mulai membelah. Ini disebut dengan karyokinesis. Kemudian yang berikutnya terjadi proses pembelahan daripada sitoplasmanya terbagi dua. Ini disebut dengan sitokinesis. Kemudian nanti akan mengalami yang namanya penyempitan pada sitoplasmanya. Kemudian terjadilah sel anakan. Jadi ini disebut dengan sel anakan amuba. Ya, dari gambar ini bisa dipahami kan? Bisa, Bu. Oke. Kemudian kelas yang berikutnya adalah ciliata. Dari namanya saja sudah kita ketahui dia memiliki alat gerak yaitu berupa silia ataupun rambut getar. Ya, silia atau rambut getar. Silia itu terkandung di seluruh permukaan sel. Ini bermanfaat sebagai alat bantu untuk menggerakkan makanan ke sitostoma. Ya, contoh silia itu adalah Paramecium sp. Jadi ini contoh dari Paramecium. Ya, Paramecium sp. Ciliata ini itu berupa alat geraknya tadi berupa bulu getar. Kemudian dia memiliki inti yang intinya ada dua macam, berupa makronukleus dengan mikronukleus. Reproduksinya dengan cara pembelahan biner, kemudian reproduksinya dengan cara konjugasi. Kemudian silia juga memiliki keunikan yaitu memiliki trikopis. Apa itu trikopis? Trikopis itu digunakan sebagai alat pertahanan atau alat untuk melindungi dari musuh. Kemudian sifatnya adalah bersifat heterotrof. Ya. Oke. Baik, yang berikutnya adalah flagellata. Ya. Ciri daripada flagellata ini juga hampir sama dengan cilia. Dari nama saja sudah kita ketahui kalau alat geraknya adalah flagella atau flagellum. Flagella ini disebut dengan bulu cambuk. Ya, bulu cambuk ini bisa itu pada bagian depan, ada juga yang pada bagian belakang. Contoh yang memiliki flagel adalah Trypanosoma gambiens. Ya, Trypanosoma gambiens. Ini bisa reproduksinya juga dengan cara aseksual, yaitu dengan pembelahan biner. Kemudian hidupnya ini adalah di air. Ini bersimbiosis. Kemudian ada juga yang parasit di tubuh hewan. Ya, parasit itu artinya bisa merugikan daripada inang yang ditumpangnya. Yang berikutnya adalah sporozoa. Kalau tadi tiganya Rhizopoda itu punya kaki pseudopodia, ciliata punya cilia, flagellata itu punya flagel. Bagaimana dengan sporozoa? Sporozoa itu tidak memiliki alat gerak, ya, tidak memiliki alat gerak. Ini biasanya parasit, ya. Hidupnya ini parasit pada tubuh hewan maupun pada tubuh manusia. Contoh sporozoa itu adalah Plasmodium sp. Bagaimana dengan ciri-ciri sporozoa? Sporozoa itu yang pertama tidak memiliki alat gerak, pembelahannya ganda, tidak memiliki vakuola kontraktil, memiliki daur hidup yang kompleks, dapat bereproduksi secara seksual maupun aseksual, kemudian memiliki spora. Ya,
Jadi namanya sporozoa. Jadi salah satu contohnya adalah Plasmodium. Jadi pernah nggak anak didik kami dengar yang namanya penyakit malaria? Ya, malaria itu disebabkan apa? Malaria disebabkan apa? Malaria disebabkan apa? Malaria disebabkan apa? Oke, baiklah. Malaria itu disebabkan oleh yang namanya Plasmodium. Ya, Plasmodium ini vektornya itu berupa nyamuk, yaitu nyamuk Anopheles. Jadi nyamuk Anopheles lah yang membawa daripada Plasmodium ini sehingga bisa menyebabkan penyakit malaria. Oke, apa aja peranan daripada protista itu? Peranan daripada protista itu atau protista mirip hewan yang disebut dengan protozoa ini bisa sebagai sumber makanan pada hewan-hewan seperti udang, ikan, dan kepiting. Ya. Kemudian protista itu atau protozoa bisa mengontrol jumlah bakteri di alam karena protozoa itu merupakan pemangsa bakteri. Ada tadi yang Ibu sebutkan pada gambar yang kamu lihat tadi di awal, ada gambar mengenai pengeboran minyak, ya. Jadi pengeboran minyak itu petunjuk daripada adanya minyak bumi itu adalah dari fosil protista, yaitu dari fosil foraminifera. Ya, fosil foraminifera nanti akan membentuk yang namanya tanah globigerina. Jadi tanah globigerina ini sebagai petunjuk adanya minyak bumi. Kemudian ada radiolaria ini yang bisa berfungsi sebagai bahan penggosok. Ini juga mengendap ada pada dasar laut. Peranan protozoa ini juga banyak yang merugikan, ya. Yang merugikan itu tentunya contoh pada manusia adalah penyebab penyakit. Salah satu tadi contoh sudah disebutkan yaitu Plasmodium, ini penyebab penyakit malaria. Jadi yang menyebabkan malaria itu adalah Plasmodium yang vektornya adalah nyamuk Anopheles. Kemudian ada lagi Toxoplasma gondii, ini adalah penyebab penyakit toxo. Kemudian ada yang menyebabkan penyakit tidur, ini bisa pada hewan juga, Trypanosoma gambiens dan Trypanosoma rhodiense. Kemudian ada yang menyebabkan penyakit kala-azar, contohnya seperti Leishmania sp, kemudian Trypanosoma vaginalis, dan yang sering kamu dengar itu disentri, itu disebabkan oleh protozoa seperti Entamuba histolica, ya. Entamuba histolica itu menyebabkan penyakit disentri. Oke, sampai dari pembelajaran ini apa kesimpulan yang bisa kamu sampaikan? Coba dari kelompok siapa yang bisa mengemukakan kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, silakan dari kelompok 2, Jessica Sibarani. Dari kelompok 2 menyimpulkan, yang pertama ciri-ciri dari protozoa adalah protozoa itu organismenya yang uniseluler atau bersifat tunggal, kemudian memiliki membran nukleus, dapat hidup sendiri atau berkelompok. Kemudian klasifikasi protozoa berdasarkan alat geraknya, yaitu Pseudopodia, Cilia, dan Flagellata. Kemudian protozoa dapat dikatakan mirip hewan karena dapat berbentuk terpaku. Baik, terima kasih buat anak didik kami ya. Oke, baiklah, kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini adalah protista mirip hewan itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, uniseluler, terdiri dari satu sel.
Kemudian yang berikutnya habitatnya itu pada daerah lembab, ada juga yang hidup bebas, ada yang di air. Berikutnya adalah reproduksinya bisa berupa seksual, ini dengan cara konjugasi, aseksual itu dengan cara pembelahan biner. Kemudian yang berikutnya adalah protista ini mirip hewan, itu diklasifikasikan berdasarkan alat geraknya. Alat geraknya itu adalah berupa silia atau bulu getar, yaitu ciliata. Yang kedua adalah berupa flagel ataupun flagellum dari flagellata. Kemudian yang ketiga adalah berupa kaki semu atau pseudopodia ataupun kaki semu yaitu rhizopoda. Yang keempat adalah tidak memiliki alat gerak yaitu sporozoa. Baiklah, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk evaluasi nanti Ibu akan kirimkan di link WA-nya. Kemudian yang berikutnya ada tugas tambahan yaitu membuat peta konsep tentang protista mirip hewan. Ini akan Ibu kumpulkan minggu depan. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, yang memimpin doa silakan. Baik, terima kasih bagi anak kami yang sudah memimpin doa. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa dipelajari bukunya mengenai jamur. Akhir kata, Ibu sudahi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih.